yaitu alamatut tamyiz wal maki wal madani, ya. Cara membedakan atau alamat-alamat yang membedakan antara makiyah, surat-surat atau ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Dan dia dapat diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, lihat di situ nomor 1 alamatnya atau tanda-tanda makiyah atau ayat-ayat makiyah, yaitu yang pertama adalah kullu suratin fiha sajdatun fi fahiya maki wa minha suratul hajj. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat yang disunahkan sujud pada saat membacanya. Ya, di situ ada perintah sujud. Ya. Seperti surat Al-Hajj, begitu juga surat apa? Fasjudu lillahi wa'budun. Ya, sajadah. An-Najm, Al-A'raf. Ada juga di juz 30. Kan? Ya. Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Yang akhirnya ya, ada beberapa surat. Itu yang pertama. Jadi setiap surat yang ada di dalamnya ada surat sajadah itu adalah maki. Ya, makiyah. Surat-surat makiyah. Kemudian yang kedua, kullu suratin fiha lafzun kalla fahiya makiyah. Setiap surat yang di dalamnya ada lafaz atau setiap ayat yang di dalamnya atau setiap surat yang di dalamnya ada lafaz kalla bal rana qulubihim. Nah, itu adalah surat makiyah. Kalla apa artinya kalla? Tidaklah, sekali-kali tidak. Kalla bal. Nah, selain itu. Ya. Nah, wasjud waqtanya itu surat sajadah. Ya. Banyak ya. Semua itu adalah makiyah. Lama fiha min dilalah ala ra'di. Ya, di dalam lafaz kalla itu adalah menunjukkan kepada penyanggahan, ya. Ra'di penyanggahan, wa inna makana mal musyrikin qabla at-tamkin. Ya, kenapa? Karena pada saat itu, pada saat keras-kerasnya orang musyrik. Ini belum hijrah ke Madinah kan? Keras-kerasnya orang musyrik membantah Al-Quran, maka Allah terus melafadzkan atau berfirman dengan lafaz kalla. Kemudian yang ketiga, contoh dari surat maki, dengerin, atau alamat atau ciri-ciri surat makiyah, yaitu adalah di dalamnya ada lafaz ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi, ya. Nah, ya ayuhan nas. Nah, itu semua adalah makiyah. Kenapa? Karena yang dikhotob atau mukhotobnya di situ adalah seluruh manusia, baik itu orang yang sudah mukmin maupun orang kafir juga, paham? Karena kenapa? Golibnya di situ masih sedikit, para sahabat masih sedikit yang masuk Islam. Jadi banyaknya orang kafir, maka mengatakan ya Yohanes. Ya. Kalau misalkan udah hijrah nanti baru ya Yohalazi. Nah, amanu. Kenapa? Karena mukhotobnya kebanyakan orang yang udah beriman. Tinggal masalah fikih saja dikasih tahu. Paham? Itu dia. Ya, dan tidak ada di dalamnya, kalau ada yang di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu, maka dia adalah madaniyah. Paham? Kemudian yang keempat, kullu suratin fiha qisasul anbiya wa zikrul umam al-ghabirah siwa ahlul kitab fahiya maki. Ya, semua surat yang mengkisahkan di dalamnya tentang nabi seperti surat Al-Anbiya, ya, surat Al-A'raf, ya, itu tentang nabi, ya, surat Toha tentang Nabi Musa, maka semuanya adalah makiyah. Wa zikrul umam al-ghabirah, dan menjelaskan tentang umat-umat yang lalu seperti umat apa?
seperti tentang surat Al-Imran ya, maksudnya sebagian ayatnya yang mengisahkan tentang ya kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad ya, kemudian kaum tentang kisah Raja Zulkarnain, Najasyi pula Zulkarnain ya. Nah, maka itu adalah surat Makkiyah ya. Selain Ahlul Kitab, kecuali kalau udah menceritakan tentang Ahlul Kitab maka dia Madaniyah. Paham? Kenapa? Karena Makkiyah itu banyaknya khobar. Apa itu khobar? Kabar berita. Kabar berita untuk menetapkan hati di dalam keimanan. Adapun amal atau perintah insya itu nanti Madaniyah. Ya. Adapun Ahlul Kitab itu Madaniyah. Kenapa? Karena menjelaskan bahwasanya orang Ahlul Kitab itu dia menerima ada risalah juga di situ, menerima Injil dan Taurat, akan tapi mereka membangkang ya. Maka dikisahkan untuk orang-orang yang telah beriman jangan sampai membangkang juga seperti Ahlul Kitab ya. Al-Baqarah sebagian ada yang mengisahkan dan sebagian lagi tentang syariat, maka dia Madaniyah. Walaupun ada ya Yohanes sama ya golibnya Madaniyah kalau Al-Baqarah. Tapi kalau per ayatnya, maka ini ayat Maki, ayat Madani ya. Ayatnya ada yang Maki, ada ya, ditafsir. Seluruhannya Madani. Ya. Kisah-kisah Nabi semua Makkiyah. Dalam surat Al-A'raf ya. Ya banyak seperti dalam surat Al-A'raf ya dan selainnya. Surat Toha tentang Nabi Musa ya. Surat Ibrahim ya, tentang Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya. Kebanyakan Makkiyah. Apa? Oh iya. Karena ada kalanya kan? Iya. Tapi kalau misalkan surat, kita lihat yang surat pasti di dalamnya nggak semua Makkiyah, nggak semua Madaniyah. Ada yang Makkiyah, Madaniyah. Tapi kita melihat yang golibnya, yaitu sebagian banyaknya, maka itu dia jadi Makkiyah atau Madani. Tapi kalau per ayatnya itu nanti tergantung ayatnya, ya. Nah, kemudian lihat langsung yang kelima. Kullu suratin fiha qissatul Adam wa Iblis. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah tentang Adam dan Iblis, fahiya makiyatun illal Baqarah. Maka semua makiyah kecuali Baqarah. Seperti apa? Seperti dalam surat Al-A'raf ya. Kemudian Al-Kahfi, kemudian Al-A'raf udah Al-A'raf. Toha ya. Toha. Di dalam surat Toha apa? Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana kalantas juda id amartuk ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ya. Qala khruj minha mad'umam, dan banyak ya. Maka di situ iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam ya, semuanya di situ ya. Terus dikisahkan tentang iblis mencoba masuk ke surga. Ya, iblis mencoba masuk ke surga tapi dihalangi oleh penjaga surga. Ya. Tapi ini kisahnya di dalam Israiliyat. Israiliyat itu ya tidak bisa didustakan dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan benar mereka dari Ahlul Kitab ya. Karena mereka agama samawi, tapi kalau dia yang sesuai dengan Al-Quran maka dibenarkan, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran maka ditolak. Ada buku ya? Ada bahkan di setiap kitab sirah ya, seperti Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Kamil fi Tarikh, kemudian di tafsir-tafsir juga banyak ya. Tafsir Ibnu Abbas sering menjelaskan tentang Israiliyat ya. Di Ibnu Katsir juga ada ya. Sampai ada ceritanya, ini cerita aja. Jadi kok Israiliyat tuh nggak usah diyakini, cuman sebagai wawasan saja. Jadi setelah iblis dikeluarkan, iblis mencoba masuk tapi ditolak oleh penjaga surga. Kemudian iblis meminta kepada setiap penghuni bumi. Di situ ada ular.
semuanya menolak untuk membantu iblis kecuali ular. Itulah dia akan diceritakan. Sampai dia masuk ke dalam ular. Tadinya disebutkan di Israiliyat bahwasanya ular ini punya kaki. Ya, habis itu dia dilaknat, dihilangkan kakinya. Ya itu ceritanya. Sampai dia berhasil masuk ke surga, kemudian keluar, ya, kemudian menghasut iblis, ya, untuk memakan sajaratil khuldi wa mulki, ya, buah yang buah kekekalan dan mulki, kekuasaan, ya, sampai ada mau itu memakannya. Kemudian yang keenam, kullu suratin tuftatahu bil huruf fahiya makiyah, ya. Setiap surat yang dibuka dengan huruf tidak ada maknanya. Maksudnya maknanya hanya diketahui oleh Allah. Seperti ya di sini selain Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Seperti Toha, Yasin, Alif Lam Ra, ya. Ya, Alif Lam Mim Shad, ya. Yasin dan seterusnya itu adalah ya Nun, itu adalah surat makiyah. Oh Yasin. Kemudian itu tadi makiyah, ya, ciri-ciri ada 6. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri surat Madaniyah. Ciri-cirinya yang pertama, kullu suratin fiha faridatun, ya. Berapa ngantuk? Setiap surah yang di dalamnya ada faridah, kewajiban, ya, fahiya madani, maka dia adalah ayat-ayat madaniyah. Misal kutiba alaikumus syiyam, ya, kutiba alaikumul qisas, itu adalah madaniyah. Haddun itu tentang hukum pidana, ya, hukum-hukum konsekuensi, misalkan ini kalau ini begini, ya. Seperti tentang pernikahan, itu tentang pernikahan, tentang ibadah, tentang pidana, tentang perdata. Apa bedanya pidana? Pidana itu tentang kekerasan, had seperti potong tangan, kisos. Kalau perdata dari pernikahan seperti talak, cerai, itu semuanya madani, paham? Kemudian yang kedua, kullu suratin fiha yuzkarul munafiq fahiya madani. Setiap surat yang diceritakan tentang orang-orang munafik maka dia madani. Kenapa? Karena munafik adanya pada saat setelah hijrah. Sebelum hijrah nggak ada orang-orang munafik. Orang yang munafik itu dia karena takut diperangi oleh Rasul dan dia menyembunyikan kekafirannya, ya. Maka dia setelah hijrah. Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang kafir cuma 3 ayat, ya. Orang mukmin cuma 4 ayat, sedangkan orang munafik itu ada belasan, ya. Menjelaskan bahwasanya Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Kemudian, nah ini contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Ankabut juga. Akan tapi siwal Ankabut, ya, Ankabut ini menjelaskan tentang ya judulnya laba-laba, ya, tentang laba-laba juga. Tapi ada yang menjelaskan tentang orang munafik, akan tapi dia tetap makiyah, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Jadi Allah sudah tahu tentang orang-orang munafik ini. Yang ketiga, kullu suratin fiha mujadalatu ahlil kitab fahiya madani, ya. Setiap surat yang di dalamnya menceritakan tentang perdebatan antara ahlu kitab dan Nabi Muhammad, maka ini adalah madani. Ya, mujadilah bukan. Mujadilah apa itu? Mujadilah itu tentang istri yang dia datang. Ya, mujadalah kepada Nabi, datang kepada Nabi karena di jihad. Ya, buka halaman selanjutnya 62. Fawaidul ma'rifatul, kenapa kita harus mengetahui ini makiyah atau ini madaniyah? Apa faidahnya? Yang pertama, tamyizun nasih wal mansukh, ya. Membedakan antara nasih dan mansukh. Kalau kita belajar usul fikih nanti kita akan menemui tentang bab nasih dan mansukh. Apa itu nasih? Nasih itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Jadi ada syariat-syariat yang nggak berlaku lagi sekarang.
Baik itu syariatnya, ayatnya dihapus atau hukumnya aja dihapus tapi ayatnya masih ada di Al-Qur'an. Ya. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya. Makanya kalau kita lihat makiyah maka dia mansuh, madaniyah dia nasih. Kenapa? Karena nasih itu yang akhiran, mansuh itu yang awal. Paham? Itu dia. Yang kedua tamkin min fahmil Quran. Tamkin ini memperkuat atau mengkokohkan ya dari pemahaman kita terhadap Al-Quran ya. Kenapa nggak langsung makiyah, kenapa nggak langsung hukum-hukum ya, untuk memperkuat atau mengetahui oh bahwasanya ini madani ya, di situ orang-orang kafir sudah lemah, oh ini makiyah, ini orang-orang kafir masih kuat gitu ya, makanya lafadznya begini begitu dan seterusnya. Kalau di makiyah nanti dia kitabnya untuk orang makiyah yang mana dia keras ya. Kitab-kitab untuk yang pada saat makiyah ini keras semua. Ya Yohanes, Skala ya dan seterusnya. Kalau madaniyah ini lebih halus ya, lebih halus. Kemudian yang ketiga istifadatu manhajis salim li dakwah ilallah. Ya, mempergunakan thariqah Al-Quran ya, yang mana dia makiyah ini lebih keras, madaniyah ini lebih lembut untuk kita berdakwah di jalan Allah ya. Maka maki dan madaniyah ini itu adalah tentang perjalanan sirah Nabi. Pada saat Nabi di Mekah itu agak keras. Kenapa? Karena yang didakwah itu mau perang, mau melawan Nabi. Tapi kalau yang di Madinah itu sudah ikutin Nabi ya dan seterusnya ya. Maka kalau di makiyah itu menancapkan tentang keimanan saja, tidak perlu dipusingkan dengan sholat ya, dengan puasa. Nanti itu di madani, paham? Itu dia. Ini dia yang ketiga, itu fawaidnya ada tiga ya. Hah? Ujian masuk ini. Lihat sekarang yang di garis di buletin aja ya. Yang keenam hasru suwarul makiyah wal madaniyah ya. Hasru ya, menetapkan ini makiyah atau madaniyah. Menetapkan surat makiyah atau madaniyah. Menetapkan atau membatasi ini dia yang makiyah atau ini yang madaniyah ya. Ya di sini mayujad fi kasir minal masahif. Kenapa tidak banyak disebutkan di Al-Quran ya, di mushaf-mushaf bahwasanya ini makiyah madaniyah. Ada di beberapa ya, kalau di Indonesia ada banyak kan ya, kalau di sana enggak. Kenapa? Karena penetapan ini makiyah madaniyah ini bukan tauqifiyah, bukan dari wahyu, tapi sesuai ijtihad para ulama, apalagi ijtihad Utsman bin Affan pada saat membukukan Al-Quran ya. Maka tidak pas, akan tetapi ada beberapa disebutkan di sini, beberapa surat makiyah dan beberapa surat madaniyah. Yang pertama suwarul makiyah itu Al-An'am ya, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr ya, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml ya, Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Rum, Al-Masad itu Al-Lahab ya, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, udah ya, As-Saba, Fatir, Yasin, Sofat. Yasin ini walaupun diawali dengan Yasin tapi dia tetap yang diawali dengan huruf itu makiyah kan? Ya, emang. Sofat, Sod, Az-Zumar, Ghafir, Fusilat, Asyura, Zukhruf, Dukhan, Al-Jasiyah
ya. Kemudian Al-Ahqaf, Qaf, Al-Dzariyatun, An-Najm, Qamar, Al-Muluk, semuanya nih ya. Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Jin, ini yang surat-surat juz 29, 30 itu kebanyakan makiyah. Muzammil, Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, ya. An-Naziat, Abasa, Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, ya. Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syarah, ini Al-Insyirah, ya. Asy-Syarah, surat Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Qari'ah, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Kafirun, Masad, Al-Lahab, ya. Ini surat yang dipastikan. Adapun yang selainnya itu berbeda pendapat, ya. Kemudian adapun yang berbeda pendapat, akan tapi yang rajihnya dia adalah makiyah, itu seperti Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Taghabun, Al-Insan, Al-Zalzalah atau Al-Zilzalah, kemudian Al-Adiyat, At-Takasur, Al-Asr, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Ini masih kecil. Ya, tapi rajihnya itu bagi makiyah, maka disebutkan di sini. Kemudian yang madaniyah itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang panjang-panjang ya, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, ya, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun. Ya, Munafiqun jelas penjelasan tentang munafik, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Bayyinah, dan An-Nasr. Padahal pendek, kenapa? Karena menjelaskan tentang Fathul Makkah. Paham ya? Jelas ini surat yang paling terakhir turun, An-Nasr ini. Adapun surat yang ikhtilaf tapi rajihnya adalah madani, yaitu seperti Al-Mutaffifin, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, walaupun pendek tapi rajihnya dia adalah Kalau masuk jin dan ikhtilaf aja dah. masuk. Yang banyak tapi nanti sebutkan suan. Kalau suan berarti jamak paling sedikit 3. Berarti 3 aja. Masuk aja Ya. Kalau semua 100 ya. Tapi kalau di rumah sama aja 90 karena lihat buku. Cuma jawab satu aja 100. Ini semua 100 kan. Iya, kalau misalkan di rumah ada yang 100. Karena kalian lihat buku. Enggak. Kalau misalkan di sini 100 bisa. Cuma nulis gitu aja. Ya, tapi paling Ustaz suratnya sebutkan surat makiyah yang pasti dan makiyah yang roji. Madaniyah yang pasti dan madaniyah 333 semua. Ya. Masa masuk aja, masa masuk kemudian. Oh, masuk aja. Kemudian lihat di sini halaman 67. Ya. Ayatul Madaniyah fi suratil Makiyah. Ada ayat-ayat Madaniyah di dalam surat Makiyah. Banyak. Ya, di sini kenapa? Karena penetapan surat itu dia ditinjau dari aglab yang paling banyaknya. Jadi ada yang nyelip-nyelip ya. Makiyah nyelip di Madaniyah, Madaniyah nyelip di Makiyah, dan seterusnya. Seperti di sini di surat ya, seperti di sini disebutkan ada surat Madani di dalam surat Makiyah ya. Ya, seperti surat Al-Hud itu adalah Makiyah, akan tapi di dalamnya ada surat Madani, yaitu wa aqimis shalat tarafain nahar wa zulfa minal lail ya. Kemudian di dalam surat An-Nahl ya. An-Nahl jelas ini tadi apa? Madaniyah ya. An-Nahl ini Madaniyah. Makiyah ya. Ya, Nahl ini Makiyah. Apaan? Makiyah. Akan tapi ada surat, ada ayat Madaniyah seperti wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kemudian di surat Al-Isra Makiyah, wa yas'aluna 'anir ruh. Apa itu ruh? Jibril. Ruh bukan Jibril. Ruh ini yang ada dalam tubuh kita. Oh, ruh apa ruh? Ruh. Ya, ruh. Ruh min amri rabbi. Jadi kita nggak tahu ruh ini, padahal ruh ini di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita. Dia keluar masuk, kalau tidur keluar, kalau bangun masuk. Tapi nggak ada yang tahu warnanya apa. Itu dia ruh ya.
Ya, putih kayak di film-film, tapi nggak tahu. Yang kemudian yang ketiga, tadi udah, yang keempat di tiga ayat dari surat Al-Hajj. Ini semuanya adalah Madaniyah. Ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ya, kemudian ayat wa hadzani khisman ikhtasamu fi rabbihim. Ya. Kemudian ayat wa uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, dan diizinkan orang untuk berperang jika mereka untuk membela dirinya jika mereka dizalimi, diperbolehkan untuk membunuh. Ya, asbabun nuzulnya Allah Ta'ala alam. Ya, pastikan mereka ini apa dari mereka yang dizalimi, ya, orang-orang Madinah yang dizalimi atau Mekah yang dizalimi. Kemudian ini ada istilah nggak ada kan? Ada. Ya, kita lanjut ya. Kalau ada, kalau nggak ada. Nggak, maksudnya istilah yang di sekolah ada. Nanti. Kalau di akhir-akhir kita 5 menit. 5 menit. Kemudian yang kelima surat Yasin. Ya, ini Yasin ini jelas tadi apa? Makiyah. Ya, Makiyah ini. Ya, ada surat Madaniyah di dalamnya, yaitu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam. Kemudian yang keenam Az-Zumar. Di dalam Az-Zumar ada 2 ayat Madaniyah, yaitu qul ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, ini pengharaman dari kunut. Kunut itu apa? Kunut putus asa dari rahmat Allah. Ada dua dosa besar. Ya, 2 dosa besar di dalam hati, yaitu putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari azab Allah. Ini duanya bertentangan. Jadi orang kalau rasa rojaknya tinggi, nanti dia akan merasa aman dari makan Allah. Dan dia bermaksiat, nanti juga diampuni, bermaksiat, nanti juga tobat. Nah, itu dia merasa aman dari makan Allah. Ada juga kalau khaufnya tinggi, yang melebihi batas, nanti dia ini putus asa dari rahmat Allah. Ya, seperti iblis. Kenapa iblis pas dilaknat oleh Allah dia nggak minta ampun? Padahal kalau dia minta ampun dan tobat, Allah akan mengampuninya. Karena dia putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa dosa dia udah tinggi banget nih, ya, sampai dikeluarkan dari surga. Jadi dia lanjut aja kalau udah putus asa. Ya, lanjut dan menghasut anak Adam. Dia makin parah. Itu dia. Maka orang kalau udah putus asa dari rahmat Allah, dia makin parah dosanya. Nanti juga masuk neraka, lanjut aja lah gitu. Coba kita lihat kisah orang yang telah membunuh 99 itu kan. Dia pasti tanya nggak ada tobat, dia putus asa, maka dia bunuh lagi. Ya, dia bunuh lagi dari 100. Kenapa? Karena dia putus asa. Kemudian yang ke-7 dari surat Asy-Syura, ya, 1 ayat surat Madaniyah, ayat Madaniyahnya walau basatallahu rizqa li ibadihi. Ya. Kemudian surat Al-Ahqaf, ya. Qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidun min Bani Israil. Jelas Bani Israil menjelaskan tentang Madaniyah, ya, tentang Ahlul Kitab, ya, yang mana Ahlul Kitab ini sombong, ya, dan tidak mau mengimani Al-Quran. Kemudian yang ke-9 surat At-Taghabun ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Jelas ini Madaniyah. Jelas ini Madaniyah. Kenapa? Karena tentang ya ayyuhallazina amanu. Ya. At-Tahrim. At-Tahrim ini surat apa dia? Ya, Makiyah. Kemudian di Al-Hadid juga ada surat-surat Makiyah yang datang di surat Madaniyah, seperti Al-Hadid ini Madaniyah, tapi datang ayat Makiyah di dalamnya seperti alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sampai sini jelas ya, gambaran besarnya tentang Makiyah dan Madaniyah. Nanti Ustaz nanyanya nggak mendetail kali, tapi kalian mengarang aja situ, ya, tentang apa yang dipahami. Kemudian buka halaman 70. Yaitu awwalu ma nuzil wa akhiru ma nuzil, atau awwalu ma nazal wa akhiru ma nazal. Ayat yang terakhir dan surat yang terakhir turun, dan ayat yang paling awal dan surat yang paling awal turun dari Al-Quran.
Kita lihat di sini pembahasan pertama, apa ayat yang paling awal turun dari Al-Quran, yaitu jelas yang wahyu yang paling pertama turun adalah surat ya Al-A'la, ya Al-A'la. Walaupun di sini ada perselisihan, tapi yang logiknya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Al-Alaq kan? Bukan Al-Alaq. 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 Salah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dia 5 ayat saja, ya. Yang paling pertama turunnya. Itu disebutkan di hadis apa? Di hadis awal dari kitab Al-Bukhari, yaitu hadis Badul Wahyi. Hadis pertama turun wahyu, ya. Yang mana ceritanya Pak Rasulullah sedang yatahannas, sedang berdiam menyendiri di gua. Yang namanya gua apa? Gua Hira, yaitu berta'abbud, ya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Aisyah mengantarkan makanan. Aisyah mengantarkan makanan pada saat Rasulullah yatahannas. Kemudian datanglah di situ malaikat Jibril mengatakan Iqra, ya. Ma'ana biqari. Maksudnya Iqra di sini bukan Iqra dari tulisan, ya, tapi Iqra dari yang sudah dihafal, paham? Jadi Nabi Muhammad memang nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Akan tapi malaikat Jibril, bukan berarti malaikat Jibril di dalam Ghairah menampakkan surat Al-Alaq terus Nabi disuruh baca di situ. Enggak. Tapi malaikat Jibril menyuruh baca aja. Tapi Rasulullah nggak bisa baca dan nggak bisa nulis dan nggak tahu apa yang mau dibaca pertamanya itu, paham? Makanya mengatakan wa ma ana biqari. Maksudnya saya tidak bisa baca sampai kemudian dipeluk, ya, sampai 3 kali, ya. Kemudian dipeluk, baru ditalkinkan oleh malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Kemudian langsung otomatis, ya, karena itu langsung ke hati Rasulullah, langsung otomatis hafal dan Rasulullah langsung bisa membacakannya, paham? Itu dia. Maka kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa baca tulis, ya. Maka ini akan membantah anggapan orang yang berusaha ini Rasulullah belajar dari guru-guru Rasulullah, ya, tentang pembuatan Al-Quran ini. Maka ini nggak bisa, ya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak bisa baca dan tulis. Ada yang mengatakan tidak mempunyai alat tulis, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Kemudian yang kedua, itu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua ya ayyuhal mudaththir, ini 5 ayat juga, ya, yang mana ini menjelaskan tentang dakwah Rasulullah terang-terangan. Tadi dakwahnya tadi masih menjadi nabi, kemudian dengan surat Al-Mudaththir menjadi rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Beda, ya. Rasul membawa syariat. Rasul diperintahkan untuk mendakwahkan. Kalau nabi tidak. Ya. Dan para ulama berselisih. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau ya ayyuhal mudaththir. Maka yang rojihnya, yang benarnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang pertama kali turun, ya. Kemudian kita lihat ada rasul yang bukan nabi. Terus nggak ada lah. Karena kita harus pahami diagramnya dulu. Diagramnya yang lebih khusus itu apa? Rasul. Terus ya. Jadi nggak mungkin ada rasul nggak nabi, kan? Kalau nabi nggak rasul ada. Paham, ya? Ya, kemudian kita buka halaman 73. Akhir ma nazal minal Qur'an, yang paling terakhir turun dari Al-Qur'an yaitu adalah, lihat di sini, bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang tadi. Enggak, itu ayat
ayat yang terakhir turun bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, itu dikatakan terakhir turun di dalam syariat. Syariat. Jadi semua syariat telah penuh, ya, maka ditutup dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akan tapi ayat yang paling terakhir turun, ya, itu adalah dari surah Al-Baqarah, ya, penutup dari ayat riba. Penutup dari ayat riba yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini yang terakhir kali turun, ya. Ini jelas di Madinah. Terakhir kali turun sebelum Rasulullah wafat. Akan tapi pada Hajjul Wada sudah ada sebelumnya, itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Paham? Yang saya kemarin bilang surat An-Nasr terakhir. Itu surat, satu surat. Satu surat. Berarti dia turun langsung satu surat. Iya, An-Nasr. Tapi kok ayat, ya jelas ayat ini, ya. Akhir dari surah Al-Baqarah ayat 281. Walaupun para ulama berselisih, ya. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya ini ayat terakhir, ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. 73. Imam Manzar. Ya, walaupun di sini ada beberapa periwayat, ada yang mengatakan dari awalnya turun, maksudnya dari surat An-Nisa. Yang terakhir turun disebutkan oleh Bara' bin Azib adalah surat An-Nisa, yastaftunaka qulillahi yuftikum fi kalalah. Ya. Apa itu kalalah? Orang yang meninggal, warisan. Orang yang mau meninggal. Enggak. Orang yang telah wafat. Enggak. Orang yang telah meninggal. Udah. Dalam warisan ini yaitu seorang sebatang kala, ya, yang nggak ada ayah, nggak ada anak, nggak ada saudara. Oh, Jadi ya piatu. Ya, tapi nggak ada saudara juga, nggak ada saudara juga. Tunggal yatim piatu. Ya, itu dia kala. Akan tapi yang rojinya jelas surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini jelas disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau berkata, akhiru syai'in nazala minal Qur'an wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Paham sampai sini? Adapun al-yauma akmaltu lakum itu untuk ayat-ayat syariat. Ya, adapun secara keseluruhannya jelas ini surat Al-Baqarah ini. Karena Al-Baqarah ini itu bukan syariat, ya. Wattaqu yauman itu bukan syariat. Itu akidah keyakinan. Ya. Kemudian buka halaman 74. Wattaqu dan berhati-hatilah dari hari kiamat yang tidak ada tempat kembali kecuali yang kalian akan dikembalikan kepada Allah, maksudnya. Itu hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan semua jiwa akan dipertanggungjawabkan dengan apa maka sabat, ya, dengan apa mereka perbuat, ya, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan sedikit pun dizalimi, ya. Itu adalah surat yang terakhir dari Al-Quran, ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Kemudian lihat halaman 74, surat yang terakhir, akhir surat nazalat surat An-Nasr, ya. Lihat sini, surat yang paling terakhir turun adalah surat An-Nasr. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ta'alamu akhirah suratin nazal minal Qur'an nazal jami'an qultu na'am. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, Abdullah bin Utaibah mengatakan, ya, bahwasanya dia turun secara keseluruhan semuanya, na'am, yaitu iza ja'a nasrullah wal fath. Ini yang secara keseluruhan. Tapi kok yang per ayat surat Al-Baqarah tadi ayat 281. Ya, buka halaman 76. Tetap nggak bisa selesai kita, ya. Berapa hari lagi? Tinggal 2 pertemuan. Makanya yang Ustaz terangin di garis bawahi, di buletin poin-poinnya. Nanti itu yang keluar. Kan nggak semuanya Ustaz baca ini. Kayak gini aja Ustaz, masuk ujian Ustaz. Apakah surah An-Nasr masuk apa? Diturunkan semuanya? Tenang aja itu.
Surat Nasr berapa ayat? Nah, gitu. Kan yang kumpulan, kan yang gitu. Ya. Enggak lah, udah kelas 12 masa kayak kelas Negosiasi. 10 ya. Ini negosiasi. Buka halaman 76. Kita masuk ke bab baru yaitu al-ahruf as-sab'ah. Ya, huruf yang 7 ya dari Al-Qur'an. Maksudnya Quran ini diturunkan dari al-ahruf as-sab'ah ya. 7 huruf maksudnya ada yang mengatakan 7 qiraah, ada yang mengatakan 7 kali penurunan, ada yang mengatakan 7 kali 7 logat atau 7 pembacaan dan seterusnya. Alif lam ra Bukan itu. Ya, kita lihat di sini Inzalul Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Apa yang dimaksud 7 huruf? Rasulullah bersabda unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Apa? Oh, itu kan ada. lihat di sini asbabul wurudnya kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Ini dari kisah Umar bin Khattab ya, bahwasanya Hisham bin Hakim bin Hizam itu membaca surat Al-Furqan ya. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Hakim bin Hizam ini membaca surat Al-Furqan, akan tapi berbeda dengan Al-Furqan yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu bingung ya, kok beda ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar bahwasanya ada yang membaca surat Al-Furqan berbeda dengan yang saya baca. Huruf-hurufnya beda ya. Huruf-hurufnya beda. Kemudian Rasulullah berkata, arsilhu ikra ya. Makanya maksudnya baca apa yang kamu baca. Kemudian ya Umar bin Khattab membacakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan hakaza unjilat, beginilah Al-Quran diturunkan, begini betul nih lafadznya. Kemudian dibacakan lagi, tadi kan dibacakan sahabat yang tadi, betul kata Rasulullah. Kemudian Umar membaca hakaza unjilat, begini juga diturunkan ya. Maka Rasulullah melanjutkan inna hadzal Qur'an unjila ala sab'ati ahruf ya. Faqra'u ma tayassara minhu ya. Sungguhnya itu betul, ini betul, sungguhnya Al-Qur'an diturunkan 7 kali 7 kali baca, ada 7 bacaan berbeda-beda ya. Maka baca dengan apa yang paling mudah dengan lisan mereka kalian. Karena semua bacaan itu tergantung dengan lisan ya, lisan kabilah Arab, lisan kabilah Arab. Jadi logat mereka susah gitu, paham? Logat mereka susah, jadi baca yang paling gampang dengan logatnya, paham? Itu qiraah, bukan ahluf. Setiap ayat jadi Beda, ha? setiap ayat itu juga Iya. Nanti kita jelaskan. Ya, jadi sab'atu ahruf ini bukan istihad para ulama, tapi benar-benar diturunkan dari wahyu. Lihat di sini 77 bayanul murad bi ahrufi sab'ah. Apa yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah? 7 ahruf ini akan kita jelaskan apa maksudnya. Para ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya Yang pertama mengatakan bahwasanya 7 ahruf adalah 7 lughat, 7 bahasa. Ya. 7 bahasa dengan satu makna. Semua maknanya sama, tapi yang beda cuman bahasanya saja. Seperti kalau kita mengatakan tapi semuanya bahasa Arab ya, semuanya bahasa Arab, tapi beda penyampaiannya. Seperti misalkan haluma menjadi ta'ala atau akbir, itu semua artinya datanglah ke sini. Ya. Tapi beda bahasanya, maksudnya beda katanya. Ya. Gimana kok beda itu beda katanya? Iya, beda katanya maksudnya.
Seperti haluma itu artinya ke sini, ta'ala ke sini juga, akbil ke sini juga. Maknanya satu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya sab'u lugatin manturatin fil Qur'an yata'allafu min majmu'iha aglabuhu bil lugatil Quraisy wa minhu lugatil Huzail au Thaqif au Tamim au Yaman au ghairihim, ya. Hampir sama seperti yang pertama, yaitu 7 kata, ya, atau 7 kali apa, atau 7 apa ya, 7 bahasa, 7 kata, tapi semuanya bahasa Arab ya, maksudnya satu makna, ya. Yang mana yang paling banyak adalah lugatil Quraisy, ya. Ini sesuai qabilahnya, kayak tadi dibilang. Ada yang lugat Quraisy, ada lugat qabilah Huzail, ada qabilah Thaqif, ada Tamim, ada Yaman, dan selanjutnya. Bahasa daerah saja. Ya. Karena di situ mereka diturunkan Al-Qur'an. Di situ diturunkan Al-Qur'an, jadi sesuai dengan lafaz-lafaz mereka. Paham ya? Yang ketiga, maksudnya adalah 7 sisi. Sab'atu wujuhin, 7 sisi, maknanya ada 7 sisi. Maksudnya para ulama mengatakan 7 huruf ini cuma 7 sisi. 7 sisi itu adalah al-amru, wan nahyi, wal halal, wal haram, wal mahkam, ya, wal muhkam, wal mutasyabih, wal amsal. Cuma 7 itu, ya. Akan tapi ini tidak logik, paham? Ini pendapat ulama. 7 wujuh, 7 sisi. Yang keempat, al-wujuhi sab'ah litaghayyuri at-tari ala tarkib. Maksudnya 7 sisi yang mana ini berbeda-beda. 7 sisi ini berbeda-beda sesuai lafaz katanya, sesuai tarkib atau usulnya. Seperti perbedaan di nama, atau perbedaan di mufrad, perbedaan di musanna, di jama', perbedaan di muzakkar, muannas, ya. Itu maksudnya. Perbedaan di i'rab, di tasrif, ya. Takdim, takhir, atau ada yang diduluanin, ada yang diakhirkan, ya, atau ibdal, badal. Enggak, ini maksudnya perbedaan dari sisi 7 ini berbeda dari sisi-sisi yang ini. Ya, aziyadah, naqas, ya, tafhim, tarkib, ya, itu masuk tajwid juga kan. Nah, itu berbeda dari sisi-sisi. Maka kalau dari sini masuk dia tafhim, masuk dia qiraah yang 7. Ada juga yang mengatakan qiraah 7. Paham? Nah, sekarang kita masuk dari 4 perbedaan ini, yang mana yang rajih? Kita lihat di sini. Al-rajih wa min hazil mazahib wa al-mazhabul awal. Yang rajih adalah yang pertama, paham? Kita lihat yang pertama, yaitu apa? 7 bahasa. 7 bahasa maksudnya sesuai dengan qabilah tadi, ya. Qabilah-qabilahnya. Jadi para sahabat mendengarnya itu berbeda-beda. Mereka membacakan Al-Quran berbeda-beda, dan itu dibetulkan oleh Nabi. Paham? Yang penting semua maknanya satu, cuman berbeda lafaznya. Cuman berbeda kata, tapi maknanya sama, ya. Inilah dia yang menjadikan ada 7 ahruf. Ada perbedaan qiraah, maka semuanya sama. Contohnya lihat di sini, ya, yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya qara'tu ayatan, saya membaca 1 ayat. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayatnya sama tapi lafadznya berbeda, ya. Maka saya mendatangi Nabi dan berkata, alam tuqri'uni ayatun kaza wa kaza, maka Rasulullah apakah kamu memang membaca ayat seperti ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan juga, apakah kamu membaca sesuai apa yang aku baca? Maka Rasulullah menjawab, bala kilahuma muhsinun wa mujminun. Dua-duanya betul dan baik dan indah. Paham? Jadi dua-duanya betul dari 2 qiraah tersebut. Apalagi sisi itu 7. Begitu, ini sama seperti kisah Umar bin Khattab tadi.
istirahat. Sedikit lagi. Berapa menit lagi kita? Setengah jam. Kurang setengah jam bisa. 10 derajat. Ya, kita selesaikan dulu bab ini. Ada 3 lembar lagi. Kita selesaikan dulu bab ini, ada 3 lembar. Ini Jamul Quran ini insya Allah pertemuan minggu depan. Kita lihat di sini. Halaman 78. Qala, setelah Rasulullah mengatakan balakilahuma muhsinun wa mujmilun, qala qultu lahu fadaraba sadri wa qala ya Ubay bin Ka'ab inni uqri'tu Qur'an ya faqila li ala hadfin aw ala hadfain, ya, saya dibacakan Quran atau 1 huruf atau 2 huruf, maksudnya 2 perbedaan, ya. Maka berkata malakul lazima, ya, maksudnya malaikat Jibril berkata harfain, ya, dengan 2 huruf Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi bertanya lagi 2 huruf atau 3 huruf, maka malaikat Jibril mengatakan 3 huruf, ya. Kemudian sampai begitu terus 3 apa 4 apa 5 apa 6 apa 7 sampai 7 huruf akhirnya malaikat Jibril mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya, karena perbedaan Arab, perbedaan lafaz, kadang ghafurun rahima, kadang sami'an alima, kadang aliman sami'a, dan seterusnya. Nah, akan tapi perbedaan ini tidak ada sedikit pun perbedaan di dalam makna. Maknanya semua sepakat satu makna, cuman berbeda lafadznya saja. Lihat halaman 80. Ya, dari Uqbah bin Amir bahwasanya dia mengatakan saya melihat Rasulullah membaca penutup dari surat An-Nur, ya. Kemudian menjadikan jari-jari beliau di bawah mata beliau begini, ya. Kemudian membacakan bikulli syai'in basira, ya. Membacakan surat wa huwa bikulli syai'in basira dengan mengisyaratkan dengan mata. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar melihat, ya. Benar-benar melihat. Akan tapi di dalam mushaf kita mengatakan bikulli syai'in alima. Ya, kalau kita baca surat An-Nur ayat 64 itu bikulli syai'in alima. Akan tapi riwayat dari Uqbah bin Amir tadi bikulli syai'in basira, dan dua-duanya betul. Sekarang kita baca bikulli syai'in basira boleh? Ya boleh, karena ini kan sudah ditetapkan oleh Utsman nanti, ya, zaman khilafah Utsman. Ya. Kalau mau dibedakan beda semuanya. Ya. Nggak boleh satu-satu. Semua. Ya. Dan begitu juga dari Abdurrahman bin Hatib. Ya, lihat di sini dari umat bahwasanya annahu sholat Isa al-akhirah fastaftaha al-Imran. Yang membaca al-Imran maka membaca alif lam mim Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Akan tapi di mushaf, di sini kan beliau membaca alif lam mim Allahu la ilaha illa hayyul qayyam. Di dalam mushaf hayyul qayyum. Nah, ini berbeda tapi maknanya sama. Yaitu apa itu qayyum, artinya maha, nah bukan qayyum, maha kuat, ya, maha terjaga, ya. Ya. Maka tidak ada sifat ngantuk dari qayyum ini. Kemudian sama maknanya. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar juga bahwasanya laqad tawafa Allahu Umar. Ya, Umar meninggal. Kemudian wa ma yaqra hadhil ayat allati dzakara fiha Jum'ah
Beliau membaca di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Ya. Kemudian sampai illa famdu ila zikrillah. Akan tapi di mushaf fas'au ila zikrillah. Jadi bedanya famdu dan fas'au, ya. Itu bedanya, beda qiraah, ya. Maka yang qiraah Utsmani atau lughah yang Utsman bin Affan pilih yaitu fas'au ila zikrillah. Kemudian kita lihat di sini dari Abi Razin Mas'ud ya bin Malik Al-Asadi berkata bahwasanya di dalam qiraah Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan wahai suma kuntum fawallu wujuhakum qiblah. Akan tapi di mushaf fawallu wujuhakum syatra. Beda qiblah dan syatra. Maka kita nanti akan mempelajari tentang qiraah Ibnu Mas'ud, ya. Qiraah Ibnu Mas'ud adalah seorang yang bukan menentang, ya. Beliau bukan memaksud menentang, akan tapi beliau hanya berpegang teguh dengan qiraah beliau. Pada saat Utsman memerintahkan untuk membakar mushaf atau lughah selain Utsmani, ya, kemudian Ibnu Mas'ud nggak mau, ya, mempertahankan qiraah beliau. Maka nanti akan kita bahas dengan pembahasan qiraah Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan berarti Ibnu Mas'ud melawan pemerintah atau melawan khalifah, ya. Ya, akan tapi Ibnu Mas'ud mengatakan berpendapat bahwasanya ini yang terakhir kali dibaca oleh Rasulullah sebelum meninggal. Bukti kalau dia turun 7 huruf. Apa? Biar ada bukti kalau dia turun 7 huruf. Ya, ada 7 huruf, ada buktinya. Ibarat satu kan sama. Ya, artinya sama. Tapi ini bedanya tadi beda huruf. Paham? Kenapa Al-Quran beda-beda? Karena ada beda huruf. Semuanya benar. Akan tapi setelah Jam'ul Quran Utsmani, maka semuanya diperintahkan untuk dibuang dan nggak boleh dibuang Al-Quran dan dibakar, ya. Akan tapi menolak, itu Ibnu Mas'ud menolak. Paham sampai sini perbedaan-perbedaannya, ya. Ada banyak sebenarnya, tapi disebutkan di kitab ini hanya 3, ya, hanya 3. Adapun ini pendapat yang pertama tadi yang logiknya kan. Adapun pendapat yang lain, maka ini tidak logik. Yang mengatakan tadi muhkam, ya. Kemudian ada halal dan haram, itu tujuannya enggak, ya. Enggak logik. Ya. Kenapa? Ada yang mengatakan 7 huruf ada sesuai qabilahnya Quraisy, ya. Ada tadi apa tadi? Suku apa tadi? Tamim. Akan tapi ini disanggah bahwasanya itu nggak benar, bahwasanya yang dikatakan umat tadi benar-benar dua-duanya dari Quraisy, ya. Padahal ada sama-sama dari Quraisy tapi 2 qiraah atau 2 lughah, ya. Adapun pendapat ketiga, maka 7 ahruf itu tetap dari satu kalimat dan semuanya berbeda-beda, bukan maknanya larangan, nahi halal haram, tidak, ya. Nah, sebelum kita akhiri, apa faidah kita mempelajari bahwasanya Al-Quran mempunyai 7 ahruf, ya? Bahwasanya untuk menjelaskan, lihat di sini halaman 83, paragraf sebelum terakhir. Wal maksud bihadzal mas'alah tubayyinu qaulil Quran unzila ala sabati ahruf wa innaha jami'an Quran anzalahullah. Apa tujuan kita mengetahui bahwasanya Al-Quran mempunyai 7 ahruf? Bahwasanya kita meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran memang ada 7 ahruf, tidak saling menyalahkan. Oh ini salah, yang benar ini. Oh ini salah, yang betul ini. Enggak. Bahwasanya semua itu adalah betul diturunkan oleh Allah. Ya. Walakin a'lam anna hadzal amal, dan kita ketahui bahwasanya ini perbedaan 7 ini semuanya sebelum apa?
Jamul Mushaf Utsmani. Ini ada 7 huruf, semuanya pakai mushaf masing-masing. Membaca Quran sesuai mushaf masing-masing, ya, sesuai lugah masing-masing. Ini sebelum dibukukan Al-Quran di mushaf Utsmani. Setelah mushaf Utsmani, maka semuanya diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk dibakar dan memakai mushaf Utsmani saja. Paham? Qiraah mushaf Utsmani. Tapi yang udah kesepakatan dibakar itu kan udah kesepakatan. Itu perintah khalifah, termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Nggak ada yang boleh bantah, ya. Dan semua pembesar ulama nggak ada yang menyisihi, nggak ada yang berani atau nggak ada yang menyisihi Utsman bin Affan. Ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Adapun Ibnu Mas'ud itu adalah ijtihad beliau. Tidak boleh kita mengatakan Ibnu Mas'ud ini membangkang seperti doktrin-doktrin di luar. Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud ini mengalami pemerintahan, Utsman bin Affan nepotisme dan seterusnya. Nggak boleh, karena mereka para sahabat sudah kita pelajari di manhaj, nggak boleh mencela para sahabat, nggak boleh membahas mendalami kesalahan mereka, karena kesalahan mereka walaupun ada, benar-benar ada, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan mereka sebagai seorang sahabat, ya. Yang mana mereka melihat langsung turunnya wahyu dan seterusnya. Udah, ini SMP nih kan. Sedikit lagi. Nah, kita baca sini, lakin a'lam anna hadzal amal ini terjadi sebelum mushaf Utsmani, ya. Karena 7 huruf itu diketahui sebelum mushaf Utsmani. Adapun setelahnya fa innan nas la yaqulu tariqun litamjis. Adapun setelah mushaf Utsmani semuanya dibakar selain mushaf Utsmani. Jadi manusia tidak bisa membedakan, ya. Tidak bisa membaca lagi, mau baca nggak bisa, karena nggak ada lagi selain mushaf Utsmani, ya. Tidak bisa membaca kecuali apa yang telah ditetapkan oleh mushaf Utsmani. Fama lam yakun fihi fa huwa hatta law sabata fi isnad fa yajuz alaihi min al-ihtimal ma yamil qat bi kaunihi lam yazal Qur'anan, ya. Maka tidak ada lagi yang dapat mengatakan bahwasanya ini ada Quran selain mushaf Utsmani. Tidak, ya, semuanya telah dibakar, ya. Adapun yang masih ada di dalam Al-Quran tapi hukumnya tidak disebutkan, itu tidak diamalkan, itu namanya adalah ayat yang mansukh, bukan dia kata mushaf Utsmani tapi dia mansukh, yaitu hukumnya tidak diamalkan, cuman ada ayatnya, ya. Cuman ada ayatnya. Dan semuanya dinukilkan dengan mutawatir. Semuanya dinukilkan dengan mutawatir. Iya, Mas'ud selalu berpegang teguh dengan qiraah beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau merasa, ya, beliau merasa bahwasanya kan Rasulullah sebelum meninggal itu jadi para sahabat penghafal Al-Quran itu nyetor satu Al-Quran langsung. Jadi Rasulullah membetulkan. Dan Ibnu Mas'ud merasa yang paling terakhir nyetor adalah beliau. Jadi qiraah beliau yang paling betul tanpa pengubah-ubahan. Itu akan, tapi ini berbeda dengan pendapat Utsman bin Affan. Kalau kita berpegang dengan pendapat khalifah, ya, Utsman bin Affan. Begitu juga diriwayatkan dari Ubaid. Lihat halaman yang terakhir 84. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Ubay bin Ka'ab, karena lahu Ubay bin Ka'ab juga hampir sama seperti Ibnu Mas'ud mempunyai mushaf yang ditulis sendiri, yang telah disetorkan kepada Nabi. Jadi udah nyetor, oh ini betul. Nah, setorkan kepada Nabi. Wa kana fihi ma laysa fi mushaf jamaah. Dan ada tulisan-tulisan atau lafaz-lafaz yang tidak ada di mushaf Utsmani. Sama seperti mushaf Ibnu Mas'ud, ada lafaz-lafaz yang tidak ada di mushaf Utsmani, ya. Dan mereka berpendapat bahwasanya wa kana fihi ma laysa fi mushaf jamaah min ikhtilaf, ada perbedaan huruf, ada perbedaan mansukh dan nasikh, ya. Akan tetapi kita falau qabilna syai' min zalik wa sayyarna kal Qur'an allazi fi masahif faqad nudifu ila al-Qur'an ma nusikhat tilawatuhu. Maka kenapa jika kita
mau membaca mushaf Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud tidak mengapa, ya. Tidak mengapa karena itu memang benar-benar disebutkan mushafnya, akan tapi ya tapi jalannya tidak ada lagi, paham? Jalannya tidak ada lagi untuk mengetahui Ibnu Mas'ud dan mushaf Ubay bin Ka'ab. Karena banyak yang dimansuk ya, di mushaf Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab ini banyak yang dimansuk. Jadi Rasulullah menyetor, jadi para sahabat sebelum Rasulullah meninggal nyetor. Oh ini mansuk, nggak bisa dibaca lagi. Oh ini mansuk, nggak bisa dibaca lagi. Paham? Gitu. Mansuk maksudnya ayat ini nggak usah dibaca lagi, nggak ada di dalam Al-Quran. Gitu. Sudah dimansuk, diangkat, dihilangkan. Diangkat secara lafaz-lafaznya. Ada yang diangkat hukumnya aja, tapi lafaznya masih tertinggal di mushaf Utsman. Adi, dari apa? Beda, dari apa ya? Ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Iya. Qiraah itu semuanya mushaf Utsmani. Ya, cuman beda qiraah. Dan tapi kan katanya nggak ada yang berbeda kan? Katanya nggak ada yang berbeda. 7 qiraah itu katanya nggak ada yang berbeda. Kalau 7 harf itu berbeda-beda katanya. Ya. Tapi maknanya sama. Tapi sudah dihilangkan semua. Paling kalau ada di museum, ya itu Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab itu ada di museum paling. Tapi nggak boleh diperbanyak, lagi nggak boleh. Al-Quran ada yang mana bahkan pada saat turun masih dituliskan di beberapa rumah itu ada di museum. Ya, alif nggak boleh lagi, nggak ada lagi, nggak tahu lagi kita. Kalau tahu mungkin dia ada di kitab-kitab ulumul Quran ada, tapi kayak tadi cuma contoh aja gitu kan, cuma contoh aja, potongan aja. Ada yang tanyakan? Kan 12.15 kan? Iya. 12.15 kan? Jadi boleh pulang sekarang? Nggak boleh nanti bisa malam. Nggak boleh pulang sekarang ya? Nggak boleh kan? Dijaga kan? Dijaga gerbangnya kan? Udah boleh. Belum boleh. Masih jam berapa ini? Jam 12. Udah boleh pulang? Itulah makanya. Oh di luar aja nggak boleh pulang ya?